Ide ternak modal kecil untuk orang. Habis PHK menjadi solusi untuk memulai usaha baru dengan modal terbatas dan bisa dijalankan dari rumah. Peluang ini cocok bagi pemula yang ingin segera memiliki penghasilan tanpa membutuhkan lahan luas atau biaya besar. Berbagai ide ternak modal kecil untuk orang habis PHK dapat dilakukan tanpa keahlian khusus dan tetap berpotensi menghasilkan keuntungan. Fleksibilitasnya membuat usaha ini mudah disesuaikan dengan kondisi masing-masing orang. Banyak ide ternak modal kecil untuk orang habis PHK memiliki siklus panen cepat, sehingga perputaran modal lebih singkat. Hal ini membantu membangun kembali kestabilan ekonomi secara bertahap. Berikut merangkum dari berbagai sumber tentang 9 ide ternak modal kecil untuk orang habis PHK yang dapat panen 2 bulan tanpa perlu tunggu bertahun-tahun. Yuk intip daftar ternak modal minim yang bisa langsung kamu panen hanya dalam 60 hari. Yang pertama, ternak lele. Budidaya ikan lele menjadi salah satu pilihan paling populer bagi pemula karena perawatannya relatif mudah, tahan kondisi air, dan tidak membutuhkan lahan luas. Sistem pemeliharaannya juga fleksibel, bisa menggunakan kolam terpal, drum, atau bahkan ember besar, sehingga sangat cocok untuk usaha rumahan dengan modal terbatas. Kisaran modal awal biasanya mulai dari Rp300.000 hingga Rp2.000.000, tergantung jumlah bibit dan ukuran wadah yang digunakan. Dalam kondisi budidaya yang baik, lele bisa mencapai ukuran konsumsi dalam waktu sekitar 60-75 hari. Bahkan beberapa varietas unggul dapat dipanen lebih cepat sekitar 50-60 hari. Kelebihan lainnya adalah tingkat permintaan pasar yang sangat stabil, baik untuk warung makan maupun pedagang pasar tradisional. Hal ini membuat perputaran modal menjadi lebih cepat dan risiko kerugian relatif lebih rendah. Nomor 2, jatuh pada ternak udang fanemi. Sering dijuluki sebagai emas putih di sektor perikanan. Udang fanemi menawarkan potensi keuntungan hingga puluhan juta rupiah dalam satu siklus panen, menjadikannya primadona ekspor unggulan Indonesia. Udang fanemi merupakan komoditas bernilai tinggi dengan pertumbuhan yang cukup cepat jika dikelola dengan sistem yang tepat. Budidaya skala kecil dapat dilakukan menggunakan kolam terpal atau sistem bioflok sederhana, sehingga masih terjangkau bagi pemula yang baru memulai usaha setelah PHK. Selain itu, manajemen pakan dan air yang baik menjadi kunci utama keberhasilan. Pada umumnya, udang fanemi dipanen dalam waktu sekitar 90-100 hari. Namun, panen parsial sudah bisa dilakukan saat usia 60-70 hari atau mendekati 2 bulan. Strategi panen bertahap ini membantu menjaga kualitas udang sekaligus mempercepat arus kas. Permintaan pasar yang tinggi, terutama dari restoran dan eksportir, membuat usaha ini memiliki potensi keuntungan yang cukup besar. Selanjutnya, nomor 3, budidaya Maggot BSF. Maggot BSF Black Soldier Fly merupakan larva yang mampu mengolah limbah organik menjadi pakan bernutrisi tinggi untuk ikan dan unggas. Usaha ini sangat ramah lingkungan karena tidak menimbulkan bau, menyengat, dan tidak menjadi sumber penyakit. Skala rumahan bisa dimulai dengan modal kecil untuk kandang sederhana dan bibit lalat BSF. Siklus panen maggot tergolong sangat cepat, yaitu sekitar 15-21 hari setelah telur menetas. Keunggulan lainnya adalah biaya pakan, hampir nol karena menggunakan sampah dapur atau limbah organik. Dengan permintaan yang terus meningkat sebagai pakan alternatif, maggot menjadi salah satu peluang usaha paling cepat balik modal. Nomor 4, ternak jangkrik. Hanya dengan modal awal yang minim dan siklus panen kurang dari 30 hari. Budidaya jangkrik mampu menghasilkan keuntungan bersih mencapai 1,5 juta rupiah per box. Angka ini membuktikan bahwa serangga kecil berbunyi nyaring ini
adalah tambang emas mikro yang belum tergarap optimal di tingkat pedesaan. Di tengah fluktuasi ekonomi, usaha ternak jangkrik skala rumah tangga terbukti menjadi motor penggerak ekonomi keluarga, khususnya bagi ibu-ibu RT, dengan menyediakan sumber penghasilan tambahan yang stabil dan menjanjikan. Ternak jangkrik menjadi salah satu usaha paling diminati karena siklus hidupnya singkat dan perawatannya sederhana. Kandang dapat dibuat dari bahan kayu atau plastik sederhana, sehingga modal awal hanya sekitar Rp200.000 hingga Rp300.000. Cocok untuk usaha kecil di rumah dengan ruang terbatas. Dalam waktu sekitar 30–40 hari, jangkrik sudah bisa dipanen dan dijual sebagai pakan burung, ikan, maupun reptil. Permintaan pasar cenderung stabil, terutama dari pecinta hewan dan toko pakan. Kecepatan panen ini membuat usaha jangkrik sangat ideal untuk perputaran uang yang cepat. Selanjutnya, nomor 5, budidaya cacing sutra. Di balik ukurannya yang kecil, cacing sutra merupakan emas merah di industri perikanan yang permintaannya terus melonjak, namun pasokannya masih bergantung pada alam. Ketergantungan pembudidaya ikan pada pasokan alam menjadikan budidaya cacing sutra sebagai solusi bisnis yang menjanjikan sekaligus tantangan teknis yang belum sepenuhnya terpecahkan. Bagi benih ikan, cacing sutra bukan sekadar pakan, melainkan superfood dengan kandungan protein mencapai 48,63% yang menentukan keberhasilan fase kritis awal kehidupan mereka. Cacing sutra merupakan pakan alami, penting bagi ikan hias dan benih ikan konsumsi karena kandungan proteinnya yang tinggi. Budidayanya tidak membutuhkan perawatan mahal dan dapat dilakukan di wadah sederhana dengan air bersih atau sistem lumpur khusus. Hal ini membuatnya sangat cocok untuk pemula dengan modal kecil. Panen dapat dilakukan dalam waktu sekitar 40–45 hari. Bahkan bisa terus berlanjut jika koloni dikelola dengan baik. Permintaan pasar cukup tinggi, sementara ketersediaannya masih terbatas, sehingga harga jual relatif stabil. Kondisi ini menciptakan peluang usaha yang menjanjikan dalam jangka panjang. Dengan demikian, budidaya cacing sutra bukan sekadar hobi, melainkan solusi agrobisnis skala rumah tangga yang menjanjikan keuntungan tinggi melalui optimalisasi limbah organik. Nomor 6, ternak ayam broiler. PHK bukan akhir dari segalanya, melainkan titik balik. Saat ribuan karyawan kehilangan pekerjaan, industri peternakan ayam broiler menawarkan jaring pengaman yang cepat, mandiri, dan berpotensi memberikan pendapatan harian dalam waktu hanya 35 hari. Budidaya broiler dengan sistem kemitraan menawarkan solusi finansial yang stabil bagi korban PHK, mengatasi masalah keterbatasan modal dan pemasaran yang sering menghambat wirausaha pemula. Ayam broiler merupakan salah satu ternak paling cepat tumbuh di sektor unggas. Budidaya dapat dimulai dalam skala kecil, menggunakan kandang sederhana di halaman rumah dengan manajemen pakan yang tepat. Usaha ini dapat menghasilkan perputaran modal yang cepat. Ayam broiler biasanya siap panen dalam waktu 30–40 hari dengan bobot konsumsi ideal. Permintaan daging ayam sangat tinggi di pasar lokal maupun industri makanan, sehingga penjualannya relatif mudah. Stabilitas pasar ini membuat usaha broiler menjadi salah satu pilihan aman untuk pemula di tengah gelombang PHK yang memaksa ribuan pekerja kehilangan sumber pendapatan. Peternakan ayam broiler hadir bukan hanya sebagai alternatif ekonomi, melainkan sebagai mesin cash flow harian yang mampu bangkit dalam 35 hari. Nomor 7, ternak burung puyuh. Burung puyuh pedaging memiliki siklus pertumbuhan yang cepat, sehingga cocok untuk usaha skala rumahan. Modal awal relatif terjangkau, terutama untuk kandang sederhana dan bibit awal. Perawatan juga tidak terlalu rumit, sehingga mudah dijalankan oleh pemula. Puyuh
dapat dipanen dalam waktu sekitar 35-40 hari dengan bobot konsumsi yang siap jual. Dagingnya memiliki permintaan stabil di pasar kuliner, restoran, dan warung makan. Selain itu, perputaran modalnya cepat, sehingga cocok untuk usaha jangka pendek. Kehilangan pekerjaan di sektor formal bukan berarti akhir dari produktivitas melalui siklus panen harian yang cepat. Budidaya burung puyuh menawarkan gaji harian baru yang lebih stabil bagi para penyintas PHK, membangun kembali kedaulatan ekonomi. Setelah pemutusan hubungan kerja, tidak selalu butuh modal besar. Dengan lahan sempit dan investasi terjangkau, ternak puyuh menjadi jembatan paling realistis untuk mengubah status pengangguran menjadi wirausahawan. Selanjutnya, nomor 8 ternak bekicot. Bukan sekadar hama pengganggu. Bekicot adalah tambang protein terselubung. Kandungan protein 54-60 membuat bekicot sangat potensial diolah menjadi bahan pakan ternak bernilai ekonomi tinggi, memberikan solusi ekonomi kreatif bagi tenaga kerja ter-PHK, mengubah keterpurukan menjadi peluang. Budidaya bekicot terbukti menjadi bantalan ekonomi yang tangguh bagi masyarakat terdampak PHK, menciptakan kemandirian pangan sekaligus ekonomi mandiri dari lahan sempit. Bekicot termasuk hewan yang mudah dibudidayakan karena tidak membutuhkan pakan mahal dan dapat hidup di lingkungan sederhana. Usaha ini dapat dilakukan di lahan sempit dengan kandang sederhana berbahan dasar murah. Modal awalnya pun sangat rendah, sehingga cocok untuk usaha pasca PHK. Panen bekicot biasanya dapat dilakukan dalam waktu 2-3 bulan, tergantung ukuran yang diinginkan pasar. Selain konsumsi lokal, bekicot juga memiliki peluang pasar ekspor dan industri kosmetik. Potensi ini membuatnya memiliki nilai ekonomi yang cukup menarik. Ketika pintu pabrik tertutup bagi ribuan pekerja, pintu gerbang agribisnis justru terbuka lebar melalui komoditas yang sering dianggap sebelah mata bekicot. Di tangan seorang korban PHK, seekor bekicot bukan lagi sekadar hama kebun, melainkan komoditas ekspor bernilai tinggi yang mampu mengubah pesangon menjadi investasi masa depan. Bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, modal terbesar bukanlah uang, melainkan kejelian melihat potensi. Budidaya bekicot menawarkan jalan pintas pemulihan ekonomi dengan modal minimal namun hasil maksimal. Di urutan terakhir nomor 9, budidaya ikan nila di tengah gelombang PHK yang memaksa ribuan pekerja kehilangan sumber penghasilan utama. Budidaya ikan nila hadir bukan hanya sebagai alternatif, melainkan sebagai pilar ketahanan pangan dan ekonomi keluarga yang mandiri. Penelitian ini meneliti bagaimana manajemen usaha pembesaran nila dapat bangkit dari keterpurukan. Ketahanan ikan nila terhadap variasi lingkungan yang tinggi menjadikannya salah satu ikan air tawar yang paling mudah dibudidayakan oleh pemula. Ini membahas teknik budidaya yang efektif untuk memastikan korban PHK dapat mencapai produktivitas tinggi meskipun dengan keterbatasan modal. Ikan nila merupakan jenis ikan air tawar yang kuat, mudah dipelihara, dan cocok untuk pemula. Budidaya dapat dilakukan di kolam terpal dengan sistem sederhana, sehingga tidak membutuhkan biaya besar. Perawatan relatif mudah, asalkan kualitas air tetap terjaga dengan baik. Meskipun idealnya panen dilakukan dalam 4-6 bulan, sistem pembesaran cepat memungkinkan sebagian ikan mulai dipanen lebih awal, mendekati 2 bulan. Hal ini tergantung pada pakan, kepadatan, dan kualitas air. Permintaan pasar ikan nila yang tinggi membuat usaha ini tetap stabil dan menjanjikan untuk jangka panjang. Gelombang pemutusan hubungan kerja PHK yang masif telah memaksa ribuan pekerja urban kehilangan sumber pendapatan utama, memicu urgensi alih profesi yang cepat dan produktif. Di tengah krisis tersebut, budidaya ikan nila Oreochromis niloticus menawarkan secercah harapan sebagai alternatif ekonomi yang tangguh. Dengan keunggulan siklus panen cepat,
4-6 bulan, dan permintaan pasar yang stabil. PHK tidak harus menghentikan produktivitas. Sebaliknya, ia dapat memicu inovasi ekonomi rumah tangga. Budidaya nila sistem bioflok atau kolam terpal menjadi solusi konkret bagi eks-karyawan yang ingin memulai wirausaha dengan keterbatasan lahan dan modal, menawarkan efisiensi pakan dan densitas tebar tinggi yang menghasilkan keuntungan signifikan. Apa saja ide ternak modal kecil yang bisa panen dalam 2 bulan? Beberapa ide ternak modal kecil dengan potensi panen 2 bulan antara lain budidaya ikan lele, maggot BSF, jangkrik, cacing sutra, udang, fanami, panen parsial, burung puyuh pedaging, ayam broiler, dan bekicot. Berapa modal awal yang dibutuhkan untuk memulai usaha ternak ini? Modal awal bervariasi tergantung jenis ternak, mulai dari sekitar Rp200.000 hingga Rp300.000 untuk jangkrik, Rp300.000 2 juta rupiah untuk lele, hingga sekitar Rp2 juta untuk maggot BSF skala kecil. Mengapa ide ternak ini cocok untuk orang yang baru saja mengalami PHK? Ide ternak ini cocok karena modalnya relatif kecil. Siklus panennya cepat sehingga dapat segera menghasilkan pendapatan, serta memiliki permintaan pasar yang stabil. Bagaimana potensi pasar untuk produk-produk ternak ini? Potensi pasar sangat baik dan stabil. Ikan lele, udang, ayam, dan puyuh memiliki permintaan konsumsi tinggi. Maggot BSF dan cacing sutra diminati sebagai pakan ternak. Sementara jangkrik untuk pakan burung atau umpan. Bekicot bahkan memiliki pasar ekspor. Habis kena PHK dan bingung cari cuan? Jangan panik, modal uang pesangon sedikit. Kena PHK bukan akhir segalanya. Tapi awal buat jadi bos di rumah sendiri. Dari 9 ide tadi, mana yang mau kamu eksekusi duluan? Klik subscribe buat tips cuan lainnya. Dan like, kalau video ini bantu kamu bangkit lagi, supaya kita bisa terus berbagi ide ternak yang bikin dapur tetap ngebul. Sampai jumpa di video panen berikutnya.